Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia berhenti dan meletakkan lembaran tersebut untuk berpikir sejenak. Suatu hari para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Aku yang akan membunuhnya." Dan mereka pun berkata, "Baiklah, engkau yang akan membunuhnya." Umar bin Khattab lahir di Mekah dari Bani Adi. Dengan nama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdil Uzza. Keluarga Umar tergolong keluarga kelas menengah, sehingga di masa orang jarang yang bisa membaca dan menulis, Umar justru telah menguasainya. Umar juga dikenal karena fisiknya yang kuat. Setelah ia menjadi juara gulat di Mekah, pada masa itu Umar tumbuh menjadi pemuda yang disegani dan ditakuti. Wataknya yang keras membuatnya mendapat julukan singa padang pasir. Tak hanya itu, begitu kerasnya perjuangan Umar dalam membela Islam dari agama tradisional bangsa Arab yang menyembah berhala serta menjaga adat istiadat mereka. Bahkan putrinya dikubur hidup-hidup demi menjaga kehormatan Umar. Dikatakan bahwa pada suatu saat Umar bermaksud membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu ia berpapasan dengan seorang muslim yang bernama Nu'aim bin Abdullah, yang kemudian memberitahunya bahwa saudara perempuannya juga telah memeluk Islam. Umar yang terkejut pun mengurungkan niatnya dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Umar menjumpai bahwa saudaranya sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Umar yang emosi pun memukul saudaranya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bantu support channel AHI Islamic Story dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kisahnya. Sinar cahaya iman yang pertama kali menyentuh hati Umar adalah ketika dia melihat sejumlah perempuan kaum Quraisy meninggalkan negeri mereka dan bertolak menuju sebuah negeri yang jauh. Ummu Abdullah binti Hantamah berkata, "Ketika kami sedang bersiap untuk berhijrah ke negeri Habasyah, Umar menghampiri dan berdiri di hadapanku. Kami pernah mendapatkan perlakuan keras dan kasar darinya. Lalu dia berkata, 'Apakah ini persiapan untuk berangkat, wahai Ummu Abdullah?' Ummu Abdullah menjawab, 'Ya, demi Allah, kami harus keluar dari negeri ini. Kalian telah menyakiti dan berbuat kasar kepada kami, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar untuk kami.' Umar berkata, 'Semoga Allah menyertai kalian.' Aku telah melihat satu kelembutan dari hati Umar yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ketika putra Ummu Abdullah, Amir bin Rabi'ah, pulang dari suatu keperluan dan diceritakan tentang Umar, dia berkata, 'Engkau seolah-olah ingin Umar masuk Islam.' Aku berkata, 'Ya.' Lalu Amir bin Rabi'ah berkata, 'Dia tidak akan masuk Islam sebelum himar peliharaan ayahnya masuk Islam.' Suatu hari, para pemuka kaum Quraisy berkumpul dan bermusyawarah tentang siapa yang akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Lalu Umar bin Khattab berkata, 'Aku yang akan membunuhnya.' Mereka berkata, 'Baiklah, engkau yang akan membunuhnya.' Suatu hari yang amat panas, Umar keluar dari rumahnya dengan pedang yang terhunus di tangannya.
bermaksud membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Ali, dan Hamzah yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dan tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dan belum berhijrah ke Habasyah. Umar tahu bahwa saat itu mereka sedang berkumpul di rumah seorang sahabat bernama Al-Arkam di bawah Gunung Syafa. Di tengah perjalanan, Umar berpapasan dengan Nuaim bin Abdullah Al-Nizam yang saat itu telah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya karena khawatir akan diusir oleh kaumnya. Nuaim lalu bertanya kepada Umar, "Hendak kemanakah engkau, Umar?" Umar menjawab, "Aku mau menemui Muhammad, orang yang telah meninggalkan agama kaumnya, mencerai-berai urusan kaum Quraisy, membuyarkan impian mereka, serta menghina agama dan Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya." Nuaim berkata, "Alangkah buruk jalan yang engkau tempuh, wahai Umar. Engkau telah memperdaya dirimu sendiri. Engkau terbuai dan menginginkan kehancuran Bani Adi. Apakah menurutmu Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup jika engkau membunuh Muhammad?" Keduanya lalu berdebat hingga nada bicara mereka mulai meninggi. Umar berkata, "Menurutku, engkau telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangmu. Seandainya aku mengetahuinya lebih awal, engkau adalah orang pertama yang akan aku bunuh." Nuaim mengatakan, "Aku beritahukan kepada engkau, wahai Umar, bahwa keluargamu dan iparmu juga telah masuk Islam dan meninggalkanmu sendirian dalam kesesatan." Umar bertanya, "Siapakah keluargaku yang kau maksud?" Nuaim menjawab, "Saudara iparmu yang juga sepupumu, Said bin Zaid bin Amr, dan saudara perempuanmu, Fatimah binti Khattab." Setelah mendengar bahwa saudara perempuannya Fatimah dan suaminya Said bin Zaid telah masuk Islam, Umar pun naik pitam dan langsung menuju rumah mereka. Ketika Umar mengetuk pintu, sang adik dan suaminya bertanya, "Siapakah yang mengetuk pintu?" Umar menjawab, "Ini Umar bin Khattab." Saat itu mereka sedang membaca sebuah lembaran bersama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Habab bin Al-Arts. Habab kemudian bersembunyi, sedangkan Fatimah dan suaminya berdiri, tetapi lupa menyembunyikan lembaran yang sedang mereka baca. Ketika Umar telah masuk, Fatimah melihat wajahnya penuh dengan kemarahan dan segera menyembunyikan lembaran itu di bawah pahanya. Umar berkata, "Suara apakah yang tadi aku dengar dari kalian?" Saat itu mereka sedang membaca surah Toha. "Tidak ada suara apa-apa kecuali obrolan kami berdua," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. Saudara ipar Umar menjawab, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung memukul iparnya dengan keras hingga terjatuh, bahkan duduk di atas dadanya. Fatimah berusaha menarik Umar dari suaminya, tetapi dia pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Fatimah berkata kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai musuh Allah, apakah engkau memukulku karena aku mengesahkan Allah?" Umar menjawab, "Iya benar." Fatimah berkata lagi, "Jika begitu, lakukanlah apa yang engkau hendak lakukan. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kami telah menyatakan Islam langsung di hadapanmu." Mendengar hal itu dari saudara perempuannya, Umar menyesal dan bangun dari dada iparnya. Kemudian duduk dan berkata, "Berikanlah lembaran yang ada pada kalian padaku,
agar aku dapat membacanya. Namun Fatimah menolaknya dan berkata, "Aku tidak mau memberikannya kepadamu." Dan Umar berkata lagi, "Celakalah kamu. Hatiku telah tersentuh oleh kata-katamu. Berikanlah kepadaku lembaran itu, karena aku ingin melihatnya, dan aku berjanji akan mengembalikannya kepadamu." Fatimah berkata, "Engkau najis, sedangkan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Bangun dan mandilah atau berwudu." Lalu Umar pergi dan kembali lagi setelah membersihkan badannya. Fatimah pun memberikan lembaran itu kepada Umar yang berisi surah Thaha dan beberapa surah lainnya. Umar mengambil lembaran tersebut lalu membacanya, "Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Pada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia berhenti dan meletakkan lembaran tersebut untuk berpikir sejenak, lalu mengambilnya kembali. Umar terus membaca surah Thaha, "Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang Maha bersemayam di atas Ars. Miliknya lah apa yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia, dan yang lebih tersembunyi Dialah Allah. Tiada Tuhan selain Dia yang memiliki nama-nama yang baik." Al-Quran surah Thaha ayat 1-8. Umar berkata, "Dari hal ini kaum Quraisy telah lari." Umar terus melanjutkan bacaannya hingga ayat, "Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Sungguh hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang telah ia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa." Surah Thaha ayat 14-18. Umar berkata, "Semestinya yang mengatakan kalimat ini tidak ada yang disembah selain Dia. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad." Mendengar perkataan itu, Habab langsung keluar dari persembunyiannya seraya berkata, "Ketahuilah Umar, aku sangat berharap doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW pada hari Senin lalu menjadi kenyataan. Beliau berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan orang yang paling Engkau cintai di antara kedua orang ini, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal Amr bin Hisham.' Umar lantas berkata, 'Kalau begitu, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad.' Karena meyakini ketulusan Umar, mereka lalu memberitahukan keberadaan Rasulullah SAW. Beliau ada di sebuah rumah di Syafa bersama beberapa sahabatnya. Umar kemudian membawa pedangnya dan bergegas menemui Rasulullah beserta para sahabatnya. Sesampainya di sana, Umar langsung menggedor pintu dan memanggil-manggil Rasulullah. Mendengar suara Umar, beberapa sahabat merasa kaget, dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu, mengingat kebencian Umar kepada Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muthalib melihat mereka merasa ketakutan. Dia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Yang datang adalah Umar bin Khattab." Lalu Hamzah berkata, "Izinkanlah dia masuk. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan darinya, dia akan masuk Islam.
Jika tidak, membunuhnya sangatlah mudah bagi kita. Mereka lalu membukakan pintu untuk Umar, sedangkan Hamzah bersama seorang sahabat lainnya mengawal Umar untuk bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, "Izinkanlah dia masuk." Umar pun masuk dan Nabi bangkit menyambutnya dan menarik baju Umar dengan kuat dan berkata, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai putra Khattab? Demi Allah, menurutku engkau tidak akan berhenti sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bencana atasmu." Umar segera menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk menyatakan keimananku kepada Allah dan Rasul-Nya, serta apa yang dibawanya dari sisi Allah." Maka Rasulullah SAW mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Mendengar hal itu, seisi rumah pun tahu bahwa Umar telah masuk Islam. Para sahabat bangkit dari tempatnya masing-masing. Mereka merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika Umar masuk Islam bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, dan mengetahui bahwa mereka akan membela Rasulullah SAW dari musuh-musuhnya. Umar masuk Islam dengan penuh kesungguhan yang tidak ada batasnya dan membela Islam sekuat dia memerangi Islam sebelumnya. Dia berdiri di hadapan Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar apabila kita mati ataupun hidup?" Rasulullah menjawab, "Benar Umar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di jalan yang benar apabila kalian mati ataupun hidup." Umar lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa kita harus bersembunyi? Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran Islam, kita harus keluar." Saat itulah Rasulullah tampaknya telah berpikir bahwa sudah saatnya untuk mengumumkan Islam secara terbuka atau secara terang-terangan. Di samping dakwahnya mulai kuat dan mampu membela dirinya, beliau memerintahkan untuk mengumumkan Islam. Rasulullah kemudian keluar dalam dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Umar, sementara barisan lainnya dipimpin oleh Hamzah. Derap langkah kaki mereka menerbangkan pasir jalanan yang mereka lalui, sampai akhirnya mereka masuk ke Masjidil Haram. Ketika melihat kedua barisan yang dipimpin oleh Hamzah dan Umar, kaum kafir Quraisy tampak muram wajahnya dan merasa gundah. Sejak saat itulah Rasulullah SAW memberi gelar Al-Faruq, sang pembela antara hak dan yang batil, kepada Umar. Ketika masuk Islam, Umar bin Khattab ingin mengabarkan keislamannya tersebut kepada seluruh dunia, meskipun harus mendapat ancaman dan perlawanan. Abdullah bin Umar berkata, ketika Umar masuk Islam, dikatakan kepadanya Jamil bin Ma'mar al-Jamhi. Umar lalu menemuinya, sedangkan aku ikut bersamanya dari belakang dan melihat apa yang akan dilakukannya. Aku adalah seorang anak kecil yang sadar atas apa yang aku lihat dan dengar. Umar mendatanginya dan berkata, "Wahai Jamil, aku telah masuk Islam." Demi Allah, Jamil tidak menjawab apapun. Dia langsung bangkit menarik baju Umar dan berdiri di depan pintu Masjidil Haram, lalu berteriak sekencang-kencangnya, "Wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahwa Umar telah menyimpang." Umar pun berkata di belakangnya, "Bohong, yang benar adalah aku telah masuk Islam. Aku telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kaum Quraisy yang berada di sana langsung menyerang Umar. Umar menyerang Utbah bin Rabi'ah hingga terjatuh, lalu memukulnya dan mencongkel kedua matanya, hingga membuat Utbah merasa kesakitan dan berteriak. Maka orang-orang pun menyingkir dari Umar. Mereka terlibat perkelahian sampai tengah hari dan merasa kelelahan. Umar lalu duduk seraya berkata,
silahkan lakukan apa saja yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah, jika kami berjumlah 300 orang, kami akan meninggalkan tanah ini untuk kalian, atau kalian yang meninggalkan tanah ini untuk kami. Kala itu, datanglah seorang laki-laki yang mengenakan pakaian dari sutra. Ia berkata, "Ada apa dengan kalian?" Mereka berkata, "Putra Khattab telah menyimpang." Laki-laki itu berkata lagi, "Lantas apa masalahnya? Dia yang memilih agamanya sendiri. Apakah kalian pikir Bani Adi menyerahkan temannya kepada kalian seperti ini? Tinggalkanlah dia sendiri." Lalu aku bertanya kepada ayahku di kota Madinah, "Wahai ayahku, siapakah laki-laki dari kaum Quraisy yang membelamu saat engkau baru masuk Islam?" Dia berkata, "Dia adalah Al-Ash bin Wa'il Al-Sahmi." Dan begitulah sahabat kisah perjalanan Umar bin Khattab dalam menemukan hidayah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan beliau dan semakin menguatkan keimanan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe AHI Islamic Story untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.